Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Anzelin Agustina, NPM 168206032. Saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penerapan Metode Eksperimen Subtema Indahnya Keragaman Budaya Negeriku untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 MI. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 4 yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditetapkan, yaitu 70. Faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa adalah penggunaan metode pembelajaran yang kurang efektif karena guru dalam kegiatan pembelajaran masih terkesan monoton dengan menggunakan metode ceramah, kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa pasif dalam proses pembelajaran. Salah satu contoh metode yang dapat diterapkan yaitu menggunakan metode eksperimen, di mana siswa melakukan sebuah percobaan untuk membuktikan secara langsung sehingga siswa aktif dalam pembelajaran. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peningkatan aktivitas guru dalam penerapan metode eksperimen subtema Indahnya Keragaman Budaya Negeriku untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 MI. Yang kedua, bagaimana peningkatan aktivitas siswa dalam penerapan metode eksperimen subtema Indahnya Keragaman Budaya Negeriku untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 MI. Dan yang ketiga, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dalam penerapan metode eksperimen subtema Indahnya Keragaman Budaya Negeriku kelas 4 MI. Tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan peningkatan aktivitas guru dalam penerapan metode eksperimen subtema Indahnya Keragaman Budaya Negeriku untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 MI. Yang kedua, mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam penerapan metode eksperimen subtema Indahnya Keragaman Budaya Negeriku untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 MI. Yang ketiga, mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dalam penerapan metode eksperimen subtema Indahnya Keragaman Budaya Negeriku kelas 4 MI. Dan selanjutnya, landasan teori. Apa itu metode eksperimen dan hasil belajar? Metode eksperimen merupakan suatu taktik pembelajaran di mana peserta didik membuat suatu eksperimen mengenai suatu materi, mengamati tekniknya, setelah itu mencatat hasil pengamatan, disampaikan di depan kelas, serta pendidik melakukan penelitian. Yang kedua, hasil belajar yakni perubahan yang berlangsung di diri peserta didik, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek dan lokasi penelitian yaitu siswa kelas 4 MI KH Asidik. Prosedur penelitian, yang pertama ada perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi. Instrumen pengumpulan data, yang pertama lembar observasi guru, yang kedua lembar observasi siswa, yang ketiga lembar hasil belajar siswa. Di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, itu berupa lembar aktivitas guru dan siswa, yang kedua tes, itu hasil belajar siswa. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama, analisis observasi guru dapat dicari menggunakan rumus P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P itu angka presentasi, F itu frekuensi aktivitas guru, dan N itu jumlah aktivitas guru. Yang kedua, analisis observasi siswa dapat dicari menggunakan rumus P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P itu angka presentasi, F itu frekuensi aktivitas siswa, dan N adalah jumlah aktivitas siswa. Yang selanjutnya, analisis hasil belajar siswa.
Yang pertama, penilaian rata-rata kelas dapat dicari X sama dengan jumlah nilai semua siswa dibagi jumlah siswa. Yang selanjutnya yaitu ketuntasan klasikal sama dengan jumlah siswa yang tuntas belajar dibagi jumlah seluruh siswa dikali 100. Indikator keberhasilan. Data hasil observasi guru dan siswa mencapai keberhasilan lebih dari atau sama dengan 80%. Yang kedua, ketentuan klasikal belajar siswa tes individu lebih dari atau sama dengan 70 mencapai 80%. Yang selanjutnya, pembahasan di siklus 1. Observasi guru memperoleh presentasi 75% termasuk dalam kategori proses pembelajaran dengan predikat tingkat tinggi, di mana dari 12 kriteria objek yang diamati terdapat 9 objek pengamatan yang terlaksana dan 3 objek pengamatan yang belum terlaksana. Dan selanjutnya, objek observasi aktivitas siswa memperoleh presentasi 66,67% termasuk dalam kriteria proses pembelajaran dengan predikat sedang, di mana dari 12 kriteria objek pengamatan yang terlaksana hanya 8 dan 4 objek pengamatan yang belum terlaksana. Rata-rata nilai hasil belajar siswa yaitu 71,54. Perolehan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yaitu 61,54% termasuk dalam kriteria proses pembelajaran dengan presentasi sedang, di mana 13 siswa yang mengikuti post-test terdapat 5 anak yang belum tuntas dan 8 anak yang sudah tuntas. Kemudian di siklus 2, observasi aktivitas guru memperoleh presentasi 91,67% termasuk dalam kriteria proses pembelajaran dengan kategori sangat tinggi, di mana dari 12 kriteria objek pengamatan terdapat 11 objek pengamatan yang terlaksana dan 1 objek yang belum terlaksana. Observasi aktivitas siswa memperoleh presentasi 83,33% termasuk dalam kriteria pembelajaran dengan kategori tinggi, di mana 12 kriteria yang telah ditetapkan, 10 objek pengamatan terlaksana dan 2 objek pengamatan yang belum terlaksana. Rata-rata nilai hasil belajar 78,85. Perolehan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa memperoleh 84,62%, termasuk dalam kriteria proses pembelajaran dengan prestasi tinggi, di mana 13 siswa yang mengikuti post-test terdapat 2 anak yang belum tuntas dan 11 anak yang sudah tuntas. Simpulannya, aktivitas guru dalam penerapan metode eksperimen telah mengalami kenaikan. Kondisi ini ditunjukkan dengan kenaikan presentasi aktivitas guru pada siklus 1 sebesar 75% menjadi 91,67% pada siklus 2. Yang kedua, aktivitas siswa yang diperoleh melalui observasi selama belajar mengajar di dalam penerapan metode eksperimen yang mengalami peningkatan dari siklus 1 sebesar 66,67% menjadi 83,33% pada siklus 2. Yang terakhir, peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa kelas 4 MIKH Asidik melalui penerapan metode eksperimen mengalami peningkatan dari studi awal sebesar 38,45%, siklus 1 sebanyak 61,54% menjadi 84,62% pada siklus 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.